Polisi muter-muter ya. Kebanyakan di mana Pak? Paling lama? Tinggi Wakil Gubernur Jawa Barat. Ya, baik. Oh. Oke Pak. Kami silakan kepada Bapak Ibu pengundaan untuk dapat menyesuaikan. Kami silakan. Kita akan mulai acara pada hari ini. Menjanjikan Kesehatan, dukung BPJS Ketenagakerjaan, jadi ini adalah bagian dari upaya kita untuk dari kami dari sisi kesehatan tentu saja dengan sosial dan kemudian juga dari sisi apresiasi dan dukungan fasilitasi kepada pelaku. Terima kasih kepada Pemprov Jabar menjadi Pemprov pertama yang mengalokasikan anggaran dukungan untuk para pelaku seni dan budaya. Ya, untuk jumlahnya berapa dari provinsi? Dari provinsi kami menganggarkan 25 miliar untuk tahun ini. Tahap pertama kita anggarkan 25 miliar untuk para pekerja di sektor informal, diantaranya adalah pelaku seni dan budaya yang Jawa Barat. Berapa banyak pelaku seni budaya? Kita harapkan ya 1 juta. Kita ini kan semuanya untuk informal ini 1 juta. Untuk syaratnya aja Pak? Syaratnya apa aja Pak untuk masuk ke BPJS? Ya syaratnya sudah ada di dalam aturan ya standar persyaratan saja. Tapi kami akan lebih permudah dan kita bantu mereka untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan ini sesuai dengan ketentuan. Untuk Pak Menteri gimana? Ya tentu kali ini dari Pak Menko, PMK, Pemerintah Jawa Barat, dari Kementerian Kebudayaan kami sangat mendukung dan selama ini juga memang selalu mendukung baik terkait dengan SDM ya. Bina SDM-nya, manajemen talenta, termasuk para pelaku seni budaya, kemudian juga sarana prasarana termasuk untuk bantuan bagi alat-alat kesenian yang memang diperlukan, dan juga tentu pemajuan kebudayaan ini sebagaimana amanat konstitusi kita pasal 32 ayat 1 ya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia ini menjadi tanggung jawab kita semua pihak, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, swasta juga, dan juga para pelaku. Dan dengan adanya dukungan dari provinsi, nanti juga dari kabupaten, kota, dan juga dari swasta, saya kira kita harapkan ini akan semakin banyak para pelaku seni budaya yang akan terbantu, terdukung, dan ini juga memajukan kebudayaan. Pak Menteri Penmas, Menteri Pemberdayaan UPM, Pemberdayaan Masyarakat.
Ya. Apa Pak? Gunung Padang. Oh, Gunung Padang. Gunung Padang jalan terus jalan. Sekarang masih ada ekskavasi, masih ada juga pembukaran. Sudah ada timnya. Nanti kita akan paparkan. Apa itu? Gunung Padang. Oh, Gunung Padang. Pak terkait polemik Mana? Pak. kita membayarkan jaminan untuk dari 500.000 oleh provinsi, 500.000 oleh Pemkot dan Pemkap secara bersama. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi sehingga Jawa Barat rakyatnya terlindungi. Jaminan untuk TPS kemarin TPS naik. Kenapa? Sudah naik. Iya, itu kan bagian PR yang harus kita selesaikan. Kalau itu naik berarti kan harus ada solusi. Solusinya kan industrinya belum bisa berjalan sekarang. Industrinya kan hari ini baru sampai pembangunan rancang bangun gedung-gedungnya atau tempat-tempat industrinya. Ya tahun depan kan mulai rekrut. Nanti juga akan turun lagi. Kemudian juga hari ini kan memang bukan hanya problem Jabar, itu sudah problem secara umum lah gitu. Pak soal Ya selesai lah, insya Allah nggak ada problem apapun, nggak akan ada gugat-gugat, lapor-lapor. Pak soal jalur kereta api Banjar Pangandaran Ya, itu oleh Pemprov atau PT KAI Pak? Pemprov dan PT KAI nanti biayanya dari Pemprov dan nanti saya akan ajak juga kabupaten kota karena ini kan bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten kota. Berapa Pak? 8 triliun. 8 triliun. 8 triliun. Itu dibagi dua berarti? Enggak juga, nanti kita tanya kabupaten kotanya mau bersama-sama atau enggak, kan belum tentu. Tapi kalau dalam kacamata saya sih itu bisa dipenuhi dalam waktu 3 tahun ke depan. Kan pembangunan tuh nggak sekaligus. Berarti dimulainya tahun Kita harapkan di perubahan anggaran kita sudah mulai. itu bikin jalur baru itu atau Enggak. reaktivasi itu? Iya, enggak. Jadi jalur yang sudah dipakai sekarang, teknologinya yang ditingkatkan. Satu misalnya sinyalnya diperkuat, terus kemudian relnya dan bantaran-bantaran dikokohkan, kemudian lokomotifnya diperbaharui. Jadi tidak merubah teknologi, hanya memperkuat teknologi. Berarti tidak ada memasuki pemukiman warga kayak gitu? Tidak ada. Tidak ada ya? Masih rel yang sekarang. Jadi itu kan sebenarnya kereta Parahyangan itu ditingkatkan kualitasnya. Jalurnya masih itu, keretanya masih itu. Kemudian yang hanya dikuatkan adalah seluruh infrastrukturnya. Jadi gini, kereta itu kan kecepatannya 120. Kemarin dia kata Direktur Utama PT KAI. Sekarang itu kecepatannya hanya sekitar 90 sampai 100. Nah, 90 sampai 100 mungkin sekarang kan 2 jam tuh. Nah sekarang itu nanti kita menjadi 160 speednya. Nah kalau dari 120 ya dari 100 ke 160 kan nggak rubah sebenarnya. Kenapa kemarin dilambat? Karena kan infrastrukturnya. Misalnya ini jalur sebidangnya masih banyak. Nah nanti kan gitu nanti terkoneksi dengan infrastruktur daratnya. Jalan misalnya kan nanti nggak boleh lintasan bidang dikurangin dengan jembatan-jembatan lain. Periode pertama selesai. Pak, penanganan sampah di Kota Bandung Pak masih banyak TPS yang numpuk Pak. Gimana Masih Pak? banyak TPS, kan sudah bilang berkali-kali kewenangan pengelolaan sampah adalah di wali kota. Saya meminta wali kotanya untuk segera menyelesaikan dengan baik. Anggaran Kota Bandung itu gede, 7 triliun. Itu sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat dengan alokasi yang dimiliki. Nah nanti kalau gubernurnya turun lagi dianggap melebihi kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh wali kota. Gitu ya. Siapa Bu? Terima kasih Pak Gu.